dan satu lokasi yang ada di Macau. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Hong Kong dan Macau itu kan bukan sebuah negara. Ini adalah Special Administrative Region di bawah pemerintah Tiongkok atau pemerintah China. Maka izinnya harus ke China, bukan ke Hong Kong atau ke Macau. Maka melalui Pak Dubes kita sudah berkirim surat ke Beijing. Tetapi hasil jawaban dari pemerintah China adalah kita diperbolehkan menyelenggarakan pemilu, tetapi tidak boleh di luar gedung KJRI. Nah, maka kita berpikir keras tuh. Akhirnya kita asesmen tuh, survei ke gedung KJRI mana saja lokasi-lokasi lantai-lantai yang bisa kita pakai untuk TPS. Dan bukan hanya kita, kepolisian Indonesia datang, termasuk di konsul polisi, kemudian kepolisian Hong Kong juga datang ke gedung KJRI mensurvei setiap lantai, dan akhirnya dari kepolisian Hong Kong menjawab tidak direkomendasikan sedih ya Pak, TPS diadakan di dalam gedung KJRI. Kenapa Bu Ani? Crowded Pak. Hanya kecil ya Pak ya, untuk keamanan juga. Jumlah kita berapa Bu? Jumlah kita ini di Hong Kong? Ada yang tahu semuanya jumlah kita? Berapa? 164.691 suara yang siap memberikan hak suaranya di pemilu 2024. Ya. Kalau misalnya kita paksakan ke mana? Gedung KJRI, maka bisa nggak bisa kita pikirkan. Tadi pagi aja Pak untuk naik bus aja Bu. Iya. 1000. Maka keselamatan kita adalah yang paling utama. Sehingga nanti kita sekarang sedang bicara dengan KPU di Jakarta. Insya Allah nanti hari Rabu KPU Jakarta akan datang ke Hong Kong untuk merapatkan. Kemungkinan nanti kita akan kirim pos ke alamat Bapak dan Ibu semuanya. Kalau yang rumah sendiri ini, maka ya ke alamat rumahnya Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang punya majikan, maka ke alamat rumah majikan masing-masing. Terus bagaimana nanti teknisnya? Lanjut slide-nya. Nah, ini tuh jaga-jaga Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama adalah kita akan mengirim amplop yang berisikan ada pertama surat suara capres-cawapres, yang kedua adalah surat suara partai itu dalam satu amplop ya Pak. Dalam satu amplop. Kemudian amplop untuk kirim baliknya itu juga kita masukkan di dalam amplopnya, dan surat pemberitahuan. Ya, ada 4 item yang ada di dalam amplop yang kita kirim. Nah, kemudian silahkan buka dan coblos 2 surat suara itu sesuai dengan pilihan kita semua. Perlu pakai perangko nggak Pak? Cepat keluar ya Pak. Nah, setelah dicoblos, masukkan ke dalam amplop yang sudah kita sediakan, amplop kirim balik. Amplop kirim baliknya sudah ada perangkonya. Aduh, enak banget ya Pak ya, simpel ya. Jadi kita nggak perlu nempel-nempel lagi, nggak perlu bayar lagi. Tinggal dimasukkan, kita lem, kemudian kita taruh di kotak pos terdekat ya Pak ya. Atau antar langsung ke kantor pos terdekat, nggak perlu bayar-bayar lagi. Dan jangan lama-lama ya Pak ya. Jangan antar milo terus ini dulu dicip dulu atau ngirimnya ya cepat ya. Oke, paham ya Bapak Ibu teman-teman? Maka berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Ya. Satu lagi slide terakhir. Slide terakhir. Ya, yang pertama cek data Anda di website ppln.hkmc.id. Kemudian bila pindah rumah segera dirubah alamatnya atau sampaikan ke kami di nomor WhatsApp Center. Dan ini yang paling penting adalah komunikasi dengan majikan teman-teman, bagi yang punya majikan, agar majikan tidak kaget ketika mendapatkan surat dari KJRI. Paham ya teman-teman sekalian? Baik, ini adalah ada surat izin yang kita buatkan bila teman-teman membutuhkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Kantonis, agar komunikasi teman-teman bisa lancar, karena ada surat izin yang kami buatkan dari KJRI. Surat izin alamat ya Pak, surat izin alamat digunakan supaya surat suaranya tidak dirobek. Baik Bu Ani, time out ya. Baik, terima kasih teman-teman semua.
ada booth di depan, Ada booth silakan bisa kamera, mampir. boleh ambil brosur dan juga tempat Ya, pendidikan. ya, oke. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, semoga pemilu berjalan dengan aman dan Siapa lancar. kita? Siapa kita? Indonesia. Sekali lagi ya. Kita akan memilih Prabowo. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.